Oke lur, apa kabar kalian semuanya? Sehat selalu dan berkah selalu tentunya. Sebelumnya yuk tembusin juga buat 1000 subscribernya lur, biar channel ini makin maju dan buat uang ganti ngopi saya selama bikin konten ini. Bercanda. Dan yang sudah bantu subscribe saya doakan sukses selalu untuk kalian semuanya dimanapun berada. Oke, kali ini film yang akan kita bahas berjudul Jungle yang dibintangi oleh siapa? Ya, kalian pasti tahu jika kalian pernah nonton film Harry Potter, yakni Daniel Radcliffe. Film ini menceritakan tentang petualangan survival di sebuah hutan Amazon yang kemudian mereka tersesat dan akhirnya terpisah. Tetapi di sini bukan saja membahas soal petualangan saja, namun juga memberikan kesan persahabatan yang harusnya mereka dapat menjadi tim yang solid. Namun karena ambisi yang begitu tinggi, akhirnya mereka harus menempuh jalan hidup masing-masing. Bukan salah mereka sebenarnya dalam membuat keputusan, namun waktu yang tak tepat yang membuat mereka saling berbeda tujuan. Disclaimer lur, sebelum kalian nonton spoiler ini, alangkah lebih baiknya kalian nonton yang fullnya terlebih dahulu supaya kalian memudahi dalam memahami alurnya. Karena konten ini berisi spoiler saja dan mungkin ada beberapa bait yang kalian tak tahu. Oke lur, langsung saja, tak usah lama-lama, kita langsung saja ke alur filmnya. Sugeng midang taken. Di awal cerita kita seperti biasa akan diperkenalkan dulu dengan para pemerannya. Yang pertama, ada si Yoshi, yakni seorang pemuda yang gemar melakukan sebuah perjalanan adventure. Dan dia juga sudah janjian bersama temannya yang bernama Markus. Ya, namun dia ini baru pertama kali melakukan sebuah petualangan seperti ini. Itu pun karena ajakan dari si Yoshi. Namun, kedekatan Markus dengan Yoshi hanyalah teman jauh saja, jadi tidak terlalu dekat. Dan selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang fotografer alam juga yang bernama Kevin. Dan tak lain, ia adalah sahabat dari Yoshi. Sekaligus ia juga kenal dengan Markus karena pernah bertemu sebelumnya. Dan ketiganya kini langsung memiliki visi tujuan yang sama, yaitu untuk melakukan perjalanan adventure ke hutan Amazon, lebih tepatnya di Bolivia. Dan tanpa disengaja juga Yoshi juga bertemu dengan mantan kekasihnya yang bernama Karina. Tapi diceritakannya Karina ini sudah lama tak berjumpa dengan si Yoshi ini, dan perannya juga tak terlalu menonjol dalam film ini karena hanya sebagai pemeran pengganti saja. Tapi karena Yoshi menghormati si Karina, ia pun mau untuk diajak Karina untuk meminum amer bersama. Ia membuat seketika Yoshi menjadi mabuk hingga halusinasi sesaat. Anjay, mabuknya mantap sekali. Kemudian di esok harinya ketika Yoshi dan Karina sudah terbangun dari tidurnya, mereka pun saling bertanya, kamu sudah punya pacar lagi atau belum? Tapi scene pun berganti saat si Yoshi ini berkeliling sebentar di pasar. Tiba-tiba ia bertemu dengan Carol, yakni sosok misterius yang tiba-tiba menawarkan diri untuk menerima jasa ke Yoshi sebagai pemandu wisata. Padahal Yoshi ini sudah biasa untuk traveler. Tapi karena Yoshi ini baik dan tidak sombong, akhirnya ia menerima tawaran tersebut. Lalu selang waktu kemudian si Carol ini menunjukkan peta ke jalan hutan yang mereka tuju, yang pastinya nanti akan mereka lewati. Tapi mereka pun tak yakin dengan si Carol ini karena tampaknya ada maksud tertentu lur. Dan setelah mereka sampai ke pulau yang mereka tuju beserta para turis yang ingin camping di tempat tersebut, akhirnya mereka pun memutuskan untuk bermalam sejenak dan mendengarkan celotehan si Carol yang nampaknya mereka tak yakin dengan omongannya tersebut. Sampai akhirnya mereka pun bosan dan juga tidur. Kemudian paginya mereka pun melanjutkan untuk perjalanan melewati jalur yang sudah ditentukan oleh si Carol. Tetapi di tengah perjalanan mereka, si Markus malah merasakan sesuatu hal yang sedang mengikuti mereka dari belakang. Dan akhirnya mereka pun berhenti sejenak untuk memastikan hal tersebut. Yang padahal itu hanyalah seorang peternak sapi yang kebetulan saja lewat. Lalu setelahnya, akhirnya mereka pun menemukan sebuah pemukiman warga yang membuat si Yoshi dan lainnya akhirnya memutuskan untuk singgah sejenak di permukiman tersebut.
sebelum nantinya mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Ternyata warga di pulau yang disinggahi Yoshi dan lainnya itu sangat baik dalam menjamu tamu yang berkunjung. Buktinya si Yoshi dan lainnya disambut sangat hangat. Dan sebelum pergi mereka pun menyempatkan waktu untuk berpamitan ke warga tersebut. Dan saat melanjutkan perjalanan yang mana hari sudah sore, akhirnya mereka mencari perburuan untuk santap malam. Tapi herannya hasil buruan yang mereka dapat malah seekor kera yang membuat Yoshi dan juga Markus enggan untuk memakannya. Mungkin saja ia takut akan pantangan di hutan tersebut. Tapi si Carl dan juga Kevin malah dengan lahap memakannya. Pertanyaannya, kenapa dari luasnya hutan tersebut, hewan yang diburu oleh si Carl hanya kera? Lalu setelah mereka melanjutkan perjalanan kembali dan menemukan sebuah sungai, tubuh Markus malah tak kuat untuk melanjutkan perjalanan karena kondisi kakinya sudah sangat parah jika dipaksakan untuk melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti sejenak sembari menunggu pemulihan badan Markus. Tapi di sini si Markus malah meminta ke Yoshi dan untuk lainnya menghentikan perjalanan ini dan meminta untuk pulang saja karena dirasa ada hal yang membuat si Markus merasa tak enak atau membuat janggal. Dan setelah melakukan berunding, akhirnya mereka memutuskan untuk mencoba kembali untuk melanjutkan perjalanan. Tapi Karl menyarankan ke mereka untuk membuat sebuah perahu saja dari batang kayu dan mengganti jalur mereka dengan mengikuti arus sungai. Tetapi dengan rasa terpaksa mereka pun mengikutinya yang padahal mereka tahu jika sungai tersebut memiliki arus yang sangat deras dan juga banyak bebatuan yang membuat mereka bahaya jika hanya menggunakan alat yang seadanya saja. Dan benar saja saat mereka lanjut melewati sungai mereka harus dibuat panik karena arusnya begitu deras. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menepikan perahu mereka. Dan terjadilah cekcok antara Kevin dan juga Carl. Namun Yoshi mencoba untuk menengahinya. Di sisi lain, saat Yoshi sedang berkeliling tiba-tiba si Carl mencoba menembaknya. Namun Carl beralasan jika dia tidak sengaja. Lalu dari sini terlihat jelas kenapa alasan Carl itu misterius karena ia memiliki jiwa emosional yang tinggi jika dibandingkan menjadi seorang pemandu perjalanan. Dan dari awal memang si Yoshi sudah mengira atas hal itu. Lalu di sini akhirnya Markus memutuskan untuk menghentikan perjalanannya dan memilih untuk kembali ke kampung halamannya, juga didampingi oleh si Carl yang akhirnya dipaksa untuk pulang saja. Dan juga dirasa kondisi semakin tak kondusif untuk situasi seperti ini. Dan akhirnya hanya tersisa Kevin dan Yoshi yang tetap melanjutkan perjalanan. Di saat itu Kevin dan Yoshi memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya kembali tanpa didampingi Carl. Namun di saat awal perjalanan mereka yang mulus tiba-tiba harus sungai mulai kembali besar, yang membuat perahu yang ditumpangi oleh Yoshi dan Kevin pun tersangkut di bebatuan yang besar. Dan kini mereka harus mengambil keputusan agar mereka tak terseret oleh arus sungai itu. Namun Kevin yang memberanikan diri akhirnya dapat berenang dan berhasil menepi. Berbeda dengan Yoshi yang terpleset dan akhirnya tenggelam terbawa arus sungai tersebut. Dan melihat temannya terseret arus sungai, Kevin pun mencoba menolongnya namun tak bisa berbuat apapun. Di sini Yoshi terseret arus yang cukup jauh sehingga ia kesulitan untuk berenang saking derasnya arus sungai tersebut. Namun karena terus mencoba akhirnya ia berhasil untuk menepi. Dan dengan kondisi yang terluka namun tak cukup parah, lalu ia pun berusaha untuk menepi dari sungai. Kemudian ia mengecek barang-barang apa saja yang dapat ia gunakan nantinya setelah terpisah dari Kevin. Kemudian dengan sisa tenaga yang ia miliki, Yoshi pun perlahan untuk naik dari tepian sungai tersebut. Lalu karena ia sekarang hanya sendirian di lokasi itu, ia pun mencoba untuk survive dengan membuat peta jalur yang ia karang sendiri. Dan setelah ia kecapean setelah berusaha menyusuri kembali jalan ke hutan untuk keluar dari hutan itu, seperti biasa, ia pun mengalami kehalusinasi yang membuat ia mengira jika ada Markus yang ada di depan matanya.
Padahal itu hanya karena efek kelelahan saja lur. Jadi jika kalian di hutan dan mengira kalian dapat melihat hantu, itu sebenarnya hanyalah efek alam bawah sadar kalian saja, serta kondisi tubuh yang lelah. Dan karena sudah beberapa hari ia berjalan, Yoshi pun mencoba untuk mengisi tenaganya kembali dengan memakan telur entah dari hewan apakah itu. Yang penting bukan telur dinosaurus saja sih. Dan kembali lagi karena masih dalam kondisi badan yang lelah, ia pun mulai kebingungan dengan jalur yang ia lewati karena ia hanya berputar-putar saja di jalan itu. Sepertinya terkena oyet memang kalau di desa saya ya. Kalau kata lainnya sih mungkin tersesat. Kemudian dengan rasa pasrah, Yoshi pun bingung untuk kemana lagi jalur yang harus ia tempuh. Serta ditambah lagi hujan turun cukup deras yang membuat ia harus menghentikan perjalanannya. Di tengah peristirahatannya, ia termenung dan sejenak terbayang akan kehidupan ia semasa di kota, yang sebelumnya serba kecukupan dan tergolong mewah. Tapi di sini, Kevin yang sama-sama terbawa arus akhirnya ditemukan oleh warga sekitar dan dibawa ke posko penjagaan. Lalu, hal yang Kevin lakukan selanjutnya adalah berusaha untuk mencari kawannya, yakni Yoshi yang mungkin ia merasa jika ia masih dapat ditemukan di hutan. Lalu, ia pun dibantu oleh tim penyelamat dalam pencarian Yoshi. Namun, setelah melakukan pencarian, ia tak menemukan jika ada tanda-tanda manusia yang ada di tengah hutan Amazon itu. Tak sampai menyerah di situ, Kevin pun meminta pertolongan dari nelayan di sana. Yang awalnya ia tak berkenan, namun setelah tujuannya yaitu untuk mencari orang hilang, akhirnya nelayan itu mau untuk membantunya. Lalu kembali lagi ke Yoshi saat ia mulai terbangun dari tidurnya kembali. Ia pun melihat sosok seperti orang suku pedalaman. Cuman belum tahu apakah ia asli orang suku atau orang yang tersesat juga seperti dirinya. Namun di sini orang itu tak berbicara sama sekali dengan Yoshi. Meskipun ia sudah diajak ngobrol, tapi tidak ada penjelasan sama sekali dari dirinya. Dan akhirnya setelah beberapa saat Yoshi menjelaskan kenapa ia tersesat, mereka berdua pun berjalan bersama. Sampai mengira jika Yoshi akan memantap-mantap dirinya. Kemudian di keesokan harinya mereka berdua berjalan bersama untuk melanjutkan menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Namun kembali lagi saat Yoshi beristirahat, ia hanya menemukan jika orang itu hanyalah halusinasi saja. Lalu Yoshi pun kebingungan dengan semua ini. Apa sebenarnya yang sedang terjadi pada dirinya? Kemudian saat Yoshi melewati jalur lain, ia pun malah terperosok ke lumpur hisap yang membuat tubuhnya tersedot ke lumpur tersebut. Hingga dirinya lelah dan kembali lagi pingsan. Dan mengira jika dirinya tak akan bisa keluar dari hutan itu. Tapi saat ia terbangun lagi dan ingin survive lagi, akhirnya ia pun dapat menemukan sungai di mana tempat ia berawal terseret arus sungai tersebut. Ya, tapi karena sudah lemas, ia pun hanya bisa terkapar di tepian sungai itu. Kemudian kembali lagi ke Kevin setelah ia menyusuri sungai itu dan berkeyakinan jika nalurinya tak salah. Ia beranggapan jika Yoshi terseret oleh air sungai itu di sini. Dan karena ada mukjizat, akhirnya Yoshi pun terbangun dan melihat jika Kevin berada tepat di depannya. Lalu sontak dengan suara yang lemas, ia pun memanggil si Kevin yang sudah beranjak pergi. Lalu dengan setengah sadar akhirnya Yoshi pun dapat tertolong oleh Kevin. Dan dalam hatinya, anjim, nggak bakal lagi nih gua ngulangin seperti ini. Dan akhirnya Kevin pun lah yang akhirnya satu-satunya sahabat yang berani untuk mencari si Yoshi ini. Hingga film pun ditutup dengan selamatnya Yoshi. Dan film pun berakhir. Gimana nih lur menurut kalian tentang video film kali ini yang kita bahas? Secara keseluruhan mungkin film ini sangat cukup dapat diterima ya. Karena makna dari film ini mungkin cukup relate dengan kehidupan. Maksudnya gimana lur? Ya, seperti halnya seorang yang memiliki sahabat. Mereka akan memunculkan sifat aslinya di saat kamu mengalami kesulitan. Dan di film kali ini, Kevin menunjukkan sifat aslinya yang tulus menolong sahabatnya sendiri di tengah kawannya yang lainnya memilih untuk mementingkan dirinya sendiri. Dan hal yang dapat kita petik adalah jangan sesekali kalian berkelakuan melebihi batas apalagi di alam terbuka. Karena perkataan dan perbuatan kalian yang mungkin akan langsung bertampak di saat kalian melakukan
perlakuan yang negatif di alam tersebut. Oke lur, mungkin cukup sekian spoiler film kali ini. Untuk kalian yang ingin bantu channel ini terus berkembang, silahkan untuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk like dan share-nya juga agar channel ini dapat dikenal banyak orang. Oke lur, saya pamit undur diri dan terima kasih yang udah menonton film ini. Sugeng tindak lur.